Halo para pemburu film. Di kesempatan kali ini Ruang Movie akan merangkum sebuah film yang berjudul Hux yang rilis pada tahun 2011. Film ini bercerita tentang sekelompok anak muda yang akan pergi ke sebuah air terjun. Namun di perjalanan secara tak sengaja mereka menabrak burung gagak sehingga mobil mereka terperosok ke sebuah parit. Di sana mereka menemukan sebuah rumah di tengah ladang jagung. Namun siapa sangka bahwa ladang jagung itu sangatlah angker dan berbahaya. Bagaimana nasib mereka setelah masuk ke ladang jagung itu? Daripada penasaran, kita langsung saja ke ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan beberapa anak muda yang akan pergi ke air terjun. Mereka adalah Johnny, Chris, Scott, Brian, dan Natalie. Namun di tengah perjalanan tanpa sengaja mereka menabrak burung gagak. Mobil mereka terperosok di sebuah parit. Anehnya setelah mereka sadar, Johnny sudah tidak ada lagi di dalam mobil. Kemudian Scott mencoba mencari sinyal telepon, namun sayangnya di sana tidak ada sinyal. Mereka mengira saat ini Johnny sedang mencari bantuan. Lalu Brian melihat di ladang jagung seperti ada jejak orang yang baru lewat. Scott dan Brian pun mengira bahwa itu bekas dari jalan Johnny. Di sini kita tahu bahwa Natalie adalah pacarnya Brian. Kemudian dari kejauhan, Scott melihat ada sebuah rumah di tengah-tengah ladang jagung. Mereka semakin yakin bahwa Johnny berada di sana. Akhirnya mereka membagi jadi dua tim. Brian dan Scott pergi ke rumah itu untuk mencari bantuan. Sementara Chris dan Natalie tinggal di mobil. Mana tahu di jalanan yang sepi itu ada mobil yang lewat. Tak terasa hari pun semakin sore. Di tengah-tengah ladang jagung, Brian menemukan sebuah mobil. Tak hanya itu, mereka juga menemukan orang-orang sawah, di mana orang-orang sawah ini adalah jasad manusia. Tapi Scott dan Brian tak menyadari bahwa itu adalah jasad manusia. Karena jagung sangatlah tinggi, Scott meminta Brian untuk mengangkatnya untuk melihat keberadaan rumah itu. Di sana Scott melihat lampu di jendela rumah itu hidup. Sementara itu di saat Natalie menyusuri jalan, dia melihat ada seorang anak remaja yang mengintainya. Akhirnya Scott dan Brian sampai ke rumah itu. Namun rumah itu seperti rumah kosong yang tak terpakai lagi. Lalu mereka mendengar sesuatu dari lantai atas. Kembali ke Natalie. Tak lama setelah itu Natalie menemui orang-orang sawah. Karena penasaran, Natalie ingin membuka topeng orang-orang sawah itu. Namun tiba-tiba saja. Setelah itu Natalie yakin bahwa itu adalah jasad manusia. Karena ia melihat di balik topeng itu ada gigi manusia. Tapi Chris tak percaya dengan Natalie. Menurutnya Natalie hanya berhalusinasi saja. Lalu Natalie pun mencoba menyusul Brian karena menurutnya Brian pasti dalam bahaya. Karena hari sudah semakin gelap, mau tak mau Chris pun menyusul Natalie. Sementara itu Scott dan Brian mencoba mencari sumber suara itu. Di sebuah kamar mereka berjumpa dengan Johnny yang sedang menjahit topeng orang-orang sawah. Mereka melihat Johnny sudah berubah seperti mayat hidup dan jari-jarinya sudah ditanami dengan paku. Sementara di ladang jagung, Natalie diserang oleh sosok yang tak terlihat. Brian yang mendengar suara Natalie berteriak, ia langsung berlari ke ladang jagung. Brian malah menemukan Chris. Pada malam hari, akhirnya mereka menemukan jasad Natalie yang sudah diikat di sebuah tiang untuk orang-orang sawah. Brian mencoba melepaskan tali yang mengikat jasad Natalie. Sementara si Chris malah kabur karena ia ketakutan. Akhirnya Chris sampai di rumah itu dan berjumpa dengan Scott. Tak lama setelah itu ada seseorang yang mencoba menyerang Brian. Brian pun mengejar orang itu. Ternyata itu hanyalah orang-orang sawah. Tiba-tiba Brian diserang oleh orang-orang sawah lainnya. Lalu orang-orang sawah ini pergi menyeret orang-orang sawah yang diserang oleh Brian tadi. Dengan keadaan terluka, akhirnya Brian sampai ke rumah itu. Kemudian orang-orang sawah tadi mencoba menyerang Scott. Tapi anehnya orang-orang sawah ini tidak berani untuk keluar dari ladang jagung. Di rumah Brian sangatlah marah dengan Chris. Itu dikarenakan Chris tak membantu Natalie di saat Natalie dalam keadaan bahaya.
Kemudian Brian dan Scott berkeliling di halaman rumah itu, sementara Chris mencoba mencari barang yang masih bisa digunakan. Lalu Chris menemukan foto-foto pemilik rumah ini. Sementara itu Scott dan Brian menemukan mobil tak terpakai, hingga pada akhirnya mereka menjumpai sebuah mobil Chevrolet yang sepertinya masih bisa berfungsi. Namun mereka tak menemukan kuncinya. Kemudian mereka menjumpai orang-orang sawah di sana. Scott melihat orang-orang sawah ini hidup dan menyerang dirinya. Ternyata itu hanya halusinasi Scott saja. Lalu Scott berhalusinasi lagi. Ia seperti melihat seorang bapak tua mengajari anaknya yang bernama Alex cara memotong daging babi dengan benar. Terlihat bapak ini sangat sayang dengan Alex, tapi tidak dengan anaknya yang satunya lagi, yang bernama Corey. Itu dikarenakan Corey ini anak yang malas. Sementara Chris tanpa sengaja menemukan kunci mobil Chevrolet tadi. Tak lama setelah itu, ia melihat ada seseorang yang datang. Karena ketakutan, Chris pun kabur ke ruangan di mana Scott dan Brian menjumpai Johnny tadi. Tak lama setelah itu, Natalie yang seperti mayat hidup masuk ke ruangan itu. Natalie melakukan hal yang sama dilakukan oleh Johnny, yaitu menanamkan paku ke jari-jarinya. Setelah itu, Natalie menjahit topeng orang-orang sawah. Chris yang ketakutan mencoba keluar dari ruangan itu, tapi ia tak bisa keluar. Bahkan Scott dan Brian pun sudah mencoba mendobrak pintu itu. Namun usaha yang mereka lakukan tetaplah gagal. Hingga pada akhirnya Chris memberanikan diri untuk keluar melalui jendela. Pelan tapi pasti, Chris berhasil kabur. Namun jari-jari Chris dijepit oleh jendela yang ditutup dengan Natalie. Kemudian Scott berhalusinasi lagi. Ia melihat Corey masuk ke dalam ladang jagung. Scott pun mengikuti Corey. Di sana ia melihat ada Alex juga. Dari belakang Corey menusuk Alex dengan sebatang besi. Setelah Scott tersadar, ia benar-benar berada di dalam ladang jagung itu. Lalu ia terkena sebuah jeratan. Scott pun diserang oleh orang-orang sawah ini. Untungnya Brian datang menyelamatkan Scott. Kemudian Chris mengatakan bahwa ia melihat seorang di dapur gudang bawah tanah. Lalu Brian pun mengeceknya. Scott menyuruh Chris untuk membantu Brian. Namun Chris menolaknya. Akhirnya Scott pun pergi membantu Brian. Tiba-tiba saja Scott berhalusinasi lagi. Di sana mereka menemukan jasad Corey di gudang itu. Sementara itu Chris mencoba menghidupkan mobil Chevrolet itu. Tak lama setelah itu Brian dan Scott mendengar suara mobil. Ternyata itu adalah Chris yang kabur sendirian. Di perjalanan Chris menabrak orang-orang sawah. Ia pun diserang oleh orang-orang sawah itu. Lalu Brian datang menyelamatkan Chris. Setelah itu Brian menyuruh Chris untuk pergi duluan. Di sana Natalie datang ke Brian, sehingga membuat Brian tak tega untuk menembaknya. Tapi itu bukanlah Natalie lagi, melainkan roh jahatlah yang merasuki Natalie. Di rumah Scott berhalusinasi lagi. Ia melihat Corey pulang ke rumahnya. Lalu ia menjahit topeng untuk orang-orang sawah. Lalu topeng tadi diletakkan ke jasad Alex. Tak lama setelah itu Chris datang. Namun tidak dengan Brian. Itu dikarenakan Brian sudah dibunuh. Akhirnya Scott mulai menyadari bahwa itu semua ulah Alex yang dibunuh oleh Corey di ladang jagung. Jadi roh Alex terperangkap di ladang jagung ini. Dan Alex hanya bisa merasuki tubuh yang sudah menjadi orang-orang sawah. Kemudian mereka berencana akan membakar ladang itu. Kemudian datanglah Brian ke ruang jahit. Dia akan melakukan hal sama dengan Natalie dan Johnny sebelumnya. Sementara Chris berusaha mengambil mancisnya yang jatuh di ruangan itu. Sedangkan Scott mengambil minyak yang ada di mobil tak terpakai. Setelah berhasil, mereka pun mulai menyirami ladang itu dengan minyak. Namun tiba-tiba saja Chris diserang oleh orang-orang sawah ini. Setelah itu akhirnya Scott dan Chris memutuskan untuk berpencar. Lagi-lagi Chris diserang. Kali ini tubuh Chris tertancap di sebuah kayu. Lalu Chris diserang lagi. Tapi Chris berhasil membuka topeng orang-orang sawah ini.
dan orang-orang sawah ini tergeletak. Sementara Scott yang berusaha akan membakar ladang, tiba-tiba saja ia dipukul, dan itu membuat dia pingsan. Scott pun diseret ke tiang di mana Alex dijadikan orang-orang sawah. Di sana ia melihat ada Chris yang sudah diikat di tiang itu. Lalu orang-orang sawah ini memukuli Chris. Seketika itu juga Scott teringat bahwa Cory meninggalkan batang besinya di dekatnya. Scott pun mengambil batang besi itu. Lalu Scott menyerang orang-orang sawah itu dari belakang. Namun orang-orang sawah ini tetap bangkit lagi dan menarik Scott. Kemudian Chris mencoba menahan orang-orang sawah ini dan menyuruh Scott untuk lari. Scott pun berusaha melarikan diri sekuat tenaga, hingga pada akhirnya Scott terjatuh karena ia kehabisan tenaga. Di sana ia melihat ada seseorang yang datang ke mobil mereka tadi. Namun Scott sudah tidak ada tenaga lagi untuk bersuara minta tolong. Tak lama setelah itu muncullah orang-orang sawah di depan Scott. Lalu orang-orang sawah ini pun berbaring dengan posisi persis seperti Natalie menemukan orang-orang sawah di scene awal tadi. Cerita pun selesai. Oke guys, sekian dulu untuk video kali ini. Jika terdapat banyak kesalahan, saya minta maaf. Sampai jumpa di video Ruang Movie selanjutnya. Bye bye.